Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan bahas kembali beberapa soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal yang lain, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di deskripsi untuk mempermudah kamu untuk mencari video yang kamu perlukan. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, maupun men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Jika benda bergerak melingkar dengan periode tetap 1/8 second, dalam geraknya benda melakukan titik-titik. Di pilihannya disebutkan antara hubungan putaran dengan jumlah putaran dengan waktu yang diperlukan. Jadi kalau kita bahas dalam gerak melingkar itu ada dua besaran utama, yaitu yang pertama periode dan yang kedua adalah frekuensi. Kedua besaran ini saling berkebalikan. Jadi periode itu bisa kita definisikan sebagai 1/frekuensi, begitu juga frekuensi itu 1/periode. Di mana periode itu menyatakan banyak, waktu per jumlah putaran, sementara frekuensi itu sendiri adalah jumlah putaran dalam waktu tertentu. Jadi mereka itu saling berkebalikan. Nah, di soal ini kebetulan yang dibahas adalah periode. Jadi periodenya 1/8. Kita tuliskan T-nya, T besarnya 1/8 sama dengan waktunya per N-nya. Sehingga kita perhatikan bahwa dalam waktu T, T-nya bagian di atas ini, bagian pembilang, T-nya 1. Sementara bagian N-nya adalah 8. Artinya dalam waktu 1 detik, benda tersebut melakukan 8 putaran. Karena disebutkan dengan periode tetap, artinya periodenya konstan, maka kita bisa tentukan bahwa kecepatan sudutnya juga tetap. Jadi kalau kita perhatikan, satu putaran selama 8 second ini salah, karena yang benar adalah 1 second 8 putaran. Jadi yang pertama, 8 putaran tiap second ini benar, tapi kecepatan sudutnya berubah ini salah. Kemudian yang bagian C, 8 putaran tiap second dengan kecepatan sudut tetap, yang option C benar. Kemudian yang option D, 1/4 putaran tiap second tidak tepat. 8 putaran tiap second dan setelah itu diam, itu juga tidak benar ya, karena keterangan diam ini tidak disebutkan dalam soal. Jadi kita bisa pastikan bahwa jawabannya adalah di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Suatu partikel bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 180 rpm. Jika jari-jari lintasannya 50 cm, besar kecepatan linear partikel tersebut adalah titik-titik. Jadi RPM ini sama dengan putaran per menit. Jadi kita bermaksud menukar satuan putaran per menit ini harus kita ubah menjadi radian per second. Jadi dalam konteks soal-soal yang berkaitan dengan gerak melingkar beraturan, kecepatan sudutnya harus kita konversikan menjadi radian per second. Jadi dari 180 putaran per menit, kalau kita mau mengubah ke radian per second adalah putaran itu, satu putaran itu setara dengan 2 pi radian. Dan 1 menit itu setara dengan 60 detik. Jadi kita kalikan dengan nilai konversi yaitu 2 pi per 60. Jadi 180 dibagi 60 hasilnya 3. Kemudian angka 3 tadi kita kalikan dengan 2 pi, hasilnya adalah 6 pi radian per second. Jadi kita peroleh nilai kecepatan sudutnya sama dengan 6 pi radian per second. Kemudian ditanyakan adalah kecepatan linear. Rumusan dari kecepatan linear V sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Dan kemudian disebutkan jari-jari lintasannya 50 cm. Maka jari-jari lintasannya yang tadi 50 cm harus kita konversikan juga ke satuan meter. Jadi 0,5 meter kita bagi 100. Kita tuliskan nilai kecepatan sudutnya adalah 6 pi. Kemudian nilai jari-jarinya adalah 0,5. Kita kalikan 6 dikali 0,5 adalah 3. Berarti jawabannya adalah 3 pi meter per second. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Roda yang memiliki diameter 120 cm berputar sebanyak 120 putaran per menit. Jika terdapat partikel pada pinggir roda, kecepatan linear partikel tersebut adalah titik-titik. Dari data yang pertama, diameternya 120 cm, maka nilai jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Jadi kita kalikan setengah kali 120 cm, kita peroleh 60 cm.
Dan kita konversikan ke satuan meter, bagi 100 kita peroleh 0,6 meter. Kemudian data berikutnya adalah nilai kecepatan sudutnya. Dari 120 putaran per menit, kita mau konversikan ke satuan radian per second. Jadi putaran ke radian kita kali 2pi, 1 menit itu 60 detik. 120 dibagi 60 dapatnya 2. 2 kali 2pi menjadi 4pi radian per second. Kemudian kita lanjutkan ke rumusan berikutnya untuk mencari kecepatan linear, itu V sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Jadi 4pi radian per second dikali jari-jarinya 0,6. Kita kalikan, 4 dikali 0,6 adalah 2,4, berarti 2,4pi meter per second. Jadi kita pilih jawabannya adalah di option C. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Di soal kali ini disebutkan, perhatikan gambar berikut. Mesin penggiling padi menggunakan dua roda yang dihubungkan dengan rantai seperti gambar di atas. Jika jari-jari roda A adalah 3 kali jari-jari roda B, perbandingan kecepatan sudut roda B dan roda A adalah titik-titik. Jadi untuk dua buah benda melingkar yang bergerak dan dihubungkan dengan tali atau rantai, berlaku suatu hubungan bahwa kecepatan linear dari A akan sama dengan kecepatan linear dari B. Rumus dari kecepatan linear adalah kecepatan sudut dikali jari-jari. Jadi untuk yang A, kecepatan sudut A dikali jari-jari A, kecepatan sudut B dikali jari-jari B. Dan kalau kita perhatikan yang disebutkan adalah perbandingan jari-jarinya. Jika jari-jari roda A adalah 3 kali jari-jari roda B. Sehingga kita tuliskan bahwa nilai dari jari-jari A ini adalah 3 kali jari-jari B. Jadi kita substitusikan RA ini jadi 3RB. Berarti WA kali 3RB sama dengan kali RB. RB-nya kita coret. Dan kita mau perbandingan kecepatan sudut roda B dan roda A. Jadi WB-nya di atas. Jadi 3 atau 3 ini kita konversikan jadi 3 per 1. Yang A kita turunkan ke bawah. Jadi kita peroleh kecepatan sudut B dibanding kecepatan sudut A sama dengan 3:1. Dan kita peroleh jawabannya di option C. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk soal berikutnya, ini kita anggap sebagai soal pemantapan untuk materi kali ini. Roda A, B, C, dan D ada 4 buah roda, masing-masing memiliki jari-jari 18 cm, 6 cm, 100 cm, dan 10 cm. Roda B dan C sepusat, roda C dihubungkan dengan roda D menggunakan rantai, dan roda B dihubungkan dengan roda A menggunakan rantai juga. Jika periode roda A adalah 4 second, tentukan kecepatan sudut roda D dan C serta kecepatan linear roda B dan D. Jadi ada 4 buah roda. Jadi pertama tentunya kita harus mengilustrasikan gambarannya. Yang pertama kita mulai dari keterangan roda B dan C sepusat. Kemudian kita perhatikan jari-jari roda B adalah 6 dan jari-jari roda C adalah 100. Berarti cukup besar. Kita anggap C-nya cukup besar seperti ini. Sementara jari-jari roda B-nya lebih kecil di bagian dalam. Kita tuliskan yang ini B, yang ini C. Keterangan berikutnya, roda C dihubungkan dengan roda D menggunakan rantai. Roda D-nya 10, berarti sedikit lebih besar dari B. Kita anggap seperti ini. Roda C dan roda D dihubungkan dengan rantai. Kemudian roda B dan roda A juga menggunakan rantai. Roda A-nya 18 cm, sedikit lebih besar. Kita anggap seperti ini. Ini roda A-nya. Jadi dari ilustrasi atau keterangan soal kita sudah bisa menggambarkan masing-masing bagaimana hubungan antara keempat roda yang dimaksud. Dan kita kembalikan di sini jari-jari A sama dengan 18. Kemudian jari-jari B-nya sama dengan 6. Jari-jari C-nya sama dengan 100. Dan jari-jari D-nya sama dengan 10 cm. Kemudian periode roda A adalah 4 second. TA sama dengan 4 second. Jadi kita akan mulai dari roda A ini. Tentu kalau mulai dari roda A, kita akan mencari ke roda B. Antara roda A dan roda B yang berlaku sama itu adalah kecepatan linearnya. Jadi kita akan mencari dulu nilai dari kecepatan linear roda A. Jadi kecepatan sudut itu rumusnya adalah 2pi per periode. Jadi kita tuliskan sebagai 2pi per 4. Ini untuk yang roda A. Jadi 2 dibagi 4 adalah 0,5. Berarti kecepatan roda A adalah 0,5pi. Dan jari-jari A-nya adalah 0,18. Sehingga kalau kita
konversikan nilai yang kita inginkan, kita cari nilai VA sama dengan kecepatan sudut roda A dikali jari-jari roda A. Kecepatan sudutnya adalah 0,5 pi. Kita kalikan dengan jari-jari roda A, kita tukar ke meter, kita bagi 100 menjadi 0,18. Sehingga kalau kita kalikan 0,5 kali 0,18, kita peroleh 0,09 pi meter per second. Kemudian roda A dan roda B dihubungkan dengan rantai sehingga kecepatan linear A akan sama dengan kecepatan linear roda B. Sehingga kecepatan linear roda B juga akan sama dengan A, yaitu 0,09 pi meter per second. Kemudian dari data ini kita kembalikan untuk mencari kecepatan sudut roda B, yaitu kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Sehingga 0,09 pi sama dengan kecepatan sudutnya dikali jari-jarinya adalah 0,06. Dari mana 0,06-nya? Yaitu dari 6 cm dibagi 100. Jadi kita bagi dari cm ke meter. Kemudian kita bagikan jadinya 0,09 dibagi dengan 0,06. Kita peroleh nilai kecepatan sudut dari B adalah 1,5 pi radian per second. Kita lanjutkan, kita perhatikan hubungan antara roda B dan roda C adalah satu pusat, sehingga roda B memiliki kecepatan sudut yang sama dengan roda C. Sehingga roda C juga memiliki kecepatan sudut yang sama, yaitu 1, pi radian per second. Kita cari lagi kecepatan linear roda C adalah kecepatan sudutnya dikali jari-jarinya. Jadi 1,5 pi dikalikan dengan jari-jarinya, yaitu 100 cm, kita tukar ke meter dibagi 100, jadi 1 meter. Berarti kecepatan linearnya adalah 1,5 pi meter per second. Kita lanjut. Di keterangan ini, di C dan D dihubungkan dengan rantai. Untuk hubungan dengan rantai, kecepatan linear C sama dengan kecepatan linear D. Sehingga kecepatan linear roda D juga sama dengan 1,5 pi meter per second. Kemudian kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Sehingga kita dapatkan 1,5 pi sama dengan kecepatan sudut D, kemudian dikalikan dengan jari-jari D, yaitu 0,1. Kita peroleh dari 10 cm, kita bagi 100 untuk mengubahnya ke meter. Sehingga kecepatan sudut roda D sama dengan 1,5 dibagi 0,1, kita peroleh 15 pi. Kemudian dari beberapa keterangan seperti ini, kita sudah bisa mendapatkan nilai dari kecepatan sudut roda D. Kita tuliskan kecepatan sudut roda D yang kita dapatkan adalah sebesar 15 pi radian per second. Kemudian kecepatan sudut roda C adalah sebesar 1,5 pi radian per second. Kecepatan linear roda B berarti VB sama dengan 0,09 pi meter per second. Dan kecepatan linear roda D kita peroleh 1,5 pi meter per second. Jadi demikian pembahasan soal di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.